Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Givira Sinajara dengan NIM 231061406. Di sini saya akan mempresentasikan proyek data mining saya yang berfokus pada market basket analisis menggunakan algoritma a priori. Mengapa ini penting? Kenapa bisa disebut algoritma ini penting dalam dunia bisnis? Jadi di sini kita mencari tahu apa saja sih kebiasaan belanja para pelanggan. Nah, dengan data ini kita bisa tahu kalau semisal orang lagi beli susu, biasanya mereka beli apa lagi nih selain susu, atau misal merek apa selain merek yang biasa mereka beli. Kalau semisal merek yang biasa tidak ada, seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi jawaban itu yang akan kita cari menggunakan dataset grocery yang berisi ribuan transaksi nyata. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk dulu pada alat datasetnya ya. Nah, sebelumnya saya menggunakan dataset yang sudah direkomendasikan oleh dosen pengampu saya. Ada beberapa dataset yang bisa digunakan. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang grocery data, yaitu yang market basket analysis. Nah, langkah pertama itu kita coba persiapan. Di sini saya mengimport MLXTED untuk algoritma a priorinya, yaitu dengan pandas untuk memanipulasi data. Jadi awalnya dataset yang saya gunakan itu masih berbentuk arsip zip ya, jadi dalam bentuk zip. Setelah itu saya coba ekstrak. Nah, setelah diekstrak ternyata di sana itu ada dua data CSV, yaitu yang pertama market basket dan yang grocery data. Dikarenakan kita mau mengetahui tentang data belanja, jadi saya mengambilnya hanya satu yang grocery aja. Nah, saya simpan di sini. Nah, setelah itu setelah dilihat ya, setelah saya coba running, data ini memiliki kolom, yaitu ada ID member, ada tanggal, dan deskripsi barang. Jadi ini masih bahan mentah ya. Nah, nanti kita coba akan olah ya dari data ini. Yang kedua, kita masuk pada proses pre-processing atau transformasi matriks ya. Nah, di sini kita masuk pada transformasi matriks ya. Sebelum masuk ke rumus-rumus ya, jadi di data ini kita akan mengelompokkan data ya. Nah, di sini pada algoritma a priori ini, dia itu tidak bisa membaca daftar belanjaan dalam bentuk teks biasa. Jadi kita harus mengubah dulu menjadi format matriks ya, kayak gitu. Nah, di sini saya melakukan dengan cara group by. Di group by ini yaitu saya memasukkan atau mengelompokkan mereka itu secara dengan member dan nama barang. Kemudian saya menggunakan fungsi unstack ya, yang ini ya. Nah, fungsi yang ini untuk membuat setiap jenis barang menjadi kolom tersendiri. Terakhir saya menggunakan fungsi encode units. Nah, ini encode units logikanya jadi begini ya. Jika pelanggan memberi barang tersebut, kita beri label 1. Jika tidak, kita beri label 0, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah dalam bentuk matriks biner yang sangat hebat hasilnya. Jadi bahasa yang dibutuhkan oleh algoritma a priori ini akan dia mudah pahami karena bekerja dengan menghitung frekuensi angka 1 tersebut muncul secara bersamaan di baris yang sama. Nah, di sini kita coba running ya. Nah, setelah di running, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, sesuai biner ya. Mana yang dibelanjakan, mana yang tidak, itu terlihat ya.
panjang sekali ya, karena banyak sekali kategorinya. Nah, setelah itu kita masuk pada menjalankan a priori atau analisis metriknya. Kalau semisal nih sudah masuk pada bahasa yang dipahami oleh algoritma a priori, nah kita masuk pada bagian analisisnya. Nah, di sini saya menggunakan di sini setelah data siap, saya menjalankan fungsi a priori-nya. Saya menetapkan min support sebesar 0,01, artinya saya hanya tertarik pada kombinasi barang yang muncul minimal di 1% dari total transaksi. Ini ya, supportnya itu segini ya. Ini dilakukan agar kita tidak mendapatkan pola yang terlalu acak atau jarang terjadi. Kemudian saya membuat association rules menggunakan metric leaf. Ini association rules dengan metric leaf ya. Nah, jadi di sini kita melihat dan kita bedah tabel hasilnya di dalam kolom support, confidence, and leaf, dan bisa dilihat pada baris dengan lift tertinggi. Jadi jika lift bernilai lebih dari 1, misalnya 2.4, itu artinya hubungan kedua barang tersebut sangat kuat. Pelanggan 2.4 kali, maksudnya itu jadi pelanggan 2.4 kali lebih mungkin membeli barang kedua jika mereka sudah mengambil barang pertama. Ini jauh lebih akurat daripada sekadar menebak-nebak. Jadi nanti ada nilainya ya dari tiap pelanggannya kayak gitu. Nah, kita coba running ya. Nah, setelah di running nanti hasilnya kayak gini. Ada kategori misal yogurt, vegetable. Nah, coba dilihat ya. Nah, ada titik 1.0 kayak gitu. Nah, ini seperti ini. World mix source sesuai dengan kategorinya masing-masing ya. Nah, kalau setelah itu di sini saya coba, ini hanya error ya. Awalnya saya ingin menampilkan, ini. Nah, di sini itu saya ingin menampilkan kira-kira 10 produk terlaris ya. Dari data ini kira-kira ada apa aja. Nah, saya memasukkan kode ini ya, kode untuk memperlihatkan data visualisasi dari 10 produk terlaris ya. Jadi di sini yang paling laris itu ada di Walmart milk ya. Jadi barang yang paling sering muncul hampir di setiap transaksi besarnya. Nah, kenapa harus melihat ini? Karena barang yang sangat populer seperti susu biasanya akan menjadi pusat dari banyak aturan asosiasi yang akan kita temukan nanti. Ini memberikan kita gambaran awal bahwa susu adalah tujuan utama penjualan di toko ini. Jadi kelihatan kalau semisal dalam satu toko itu terlihat kira-kira yang mana sih yang lebih larisnya gitu. Jadi untuk acuan utama produk yang harus selalu ada di toko tersebut seperti itu. Hasilnya masih sama ya kayak gini. Untuk memperlihatkan apa saja sih produk terlaris itu, seperti itu. Kurang lebih untuk penjelasan dari algoritma a priori ini mungkin cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah dalam penjelasan. Itu saja nanda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.